Bapak Ibu yang kami hormati, mohon perhatiannya karena acara akan segera kita mulai. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan melaksanakan upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-76. Sebelum acara dimulai, agar acara hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama-tama marilah kita sanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia dan anugerahnya yang tiada terkira kepada kita sekalian. Pada hari ini, Senin tanggal 3 Januari 2022, Keluarga Besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti ke-76. Kementerian Agama dengan penuh rasa syukur dan sukacita, sebab sejak dibentuk tanggal 3 Januari 1946 hingga saat ini, Kementerian Agama terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan pemahaman serta pengalaman ajaran agama dan mewujudkan tatanan kehidupan beragama yang toleran dan ramah bagi semua. Pada setiap hari amal bakti tanggal 3 Januari dicanangkan sebagai kick-off pelaksanaan program atau kegiatan tahun berjalan. Kementerian Agama telah hadir sebagai payung teduh bagi semua unsur umat beragama, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan layanannya, dan menjaga Pancasila, konstitusi, dan negara kesatuan Republik Indonesia tetap dalam jalurnya. Hal tersebut dibuktikan dengan naiknya indeks kesalehan umat beragama dari 82,52 pada tahun 2020 menjadi 83,92 pada tahun 2021. Indeks kerukunan umat beragama juga mengalami peningkatan yang semula tahun 2020 sebesar 67,46 menjadi sebesar 72,39 pada tahun 2021. Indeks kepuasan layanan kuat meningkat pula pada angka 77,28 pada tahun 2019 menjadi 78,90 pada tahun 2021. Kementerian Agama juga telah menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh dan pemuka agama, organisasi dan lembaga keagamaan, forum kerukunan umat beragama, serta unsur masyarakat lainnya. Hubungan baik tersebut diwujudkan dalam beragam pertemuan, baik di tingkat nasional maupun daerah, pendamping, koordinasi, konsultasi, dan fasilitas. Serta perspektif tata kelola keuangan, Kementerian Agama juga mampu mempertahankan prestasinya. Kementerian Agama kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan tahun 2020. Capaian ini menjadi prestasi yang diraih selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016.
kita semua memahami prestasi yang telah dicapai oleh Kementerian Agama merupakan hasil kerja keras dari para perintis dan sesepuh Kementerian Agama serta saudara sekalian. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama yang selama ini telah mengabdi dengan tulus dan menjaga martabat, kehormatan, dan kinerja Kementerian Agama. Sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih, Kementerian Agama telah mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 9.310 pegawai negeri sipil Kementerian Agama dari 79 satuan kerja yang dinilai telah mengabdi tanpa cacat sebagai abdi negara. Alhamdulillah, Bapak Presiden telah mengabulkan permohonan tersebut, dan pada hari amal bakti ke-76 ini atas nama Bapak Presiden diberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun kepada 509 orang, 20 tahun kepada 2.802 orang, dan 10 tahun kepada 5.999 orang pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkat kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari korps Kementerian Agama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, di usia yang ke-76 ini, Kementerian Agama harus terus berbenah. Prestasi yang telah diraih harus dipertahankan, dan secara bersamaan perlu terus berinovasi untuk mewujudkan Kementerian Agama yang lebih baik. Untuk itu, jadikan agama sebagai inspirasi, jadikan agama sebagai penggerak yang dapat meningkatkan daya kreativitas. Selain itu, jadikan pula 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara selaku pegawai negeri sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama. Saya percaya apabila berpegang teguh kepada itu semua, pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama akan tampil sebagai sosok abdi negara yang luar biasa. Apa yang kemudian menjadi tagline peringatan amal bakti ke-76 Kementerian Agama, yaitu transformasi pelayanan umat akan dengan cepat dan mudah dilakukan. Transformasi yang dimaksud meliputi perubahan sikap, perilaku yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang mempercepat dan mempermudah kinerja Kementerian Agama dalam memberi layanan kepada masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan mimbar pembina menuju ke kursi tamu kehormatan. Garing PK Garing tahun 2021 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin, serta terus menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan dan seterusnya. Ketiga, keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ditandatangani. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 124/TK tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021. DRA Maisaro, pangkat dan jabatan pembina Guru Ahli Media Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Karmila Magister Pendidikan Penata tingkat 1 Guru Ahli Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Maliani Penata Muda tingkat 1 Guru Ahli Pertama Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Hamsaruddin Sarjana Pendidikan Islam Penata Guru Ahli Muda Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. M. Nawari Sarjana Agama Penata Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nusantara Utara Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Haji Barandianto Sarjana Agama Pembina Penyuluh Agama Ahli Muhammadiyah Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Joni Hardi Sarjana Agama Magister Hukum Islam Penata tingkat 1 Penghulu Ahli Muda Kepala KUA Kecamatan Robi Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati Nusantara Utara untuk dapat menyebarkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dan 10 tahun didampingi oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nusantara beserta Ibu Ketua Dharma dan Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nusantara untuk menyerahkan piagam Satya Lancana Karya Satya. DRA Maisaro Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Karmila Magister Pendidikan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Saida Sarjana Pendidikan Islam Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Fatima Sarjana Pendidikan Islam Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Maliani Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Langsung. Oke. Hamsaruddin Sarjana Pendidikan Islam Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. M. Nawari Sarjana Agama Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Haji Barandianto Sarjana Agama Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Joni Hardi Sarjana Agama Magister Hukum Islam Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Kepada Bapak Wakil Bupati untuk dapat foto bersama dengan
Kami persilakan kepada Bapak Wakil Bupati Nusa Utara, didampingi oleh Bapak Kepala Kantor, Bapak Kusuma Timur dan Pak Ketua, Pak Ketua. Bapak Wakil Bupati persilakan kepada Bapak Bersama dan penerima Satya Rencana Karya Satya, Ya. Kapolres dan Pradum, Bapak Kepala Dinas. Ya, geser lagi ke kanan. Awak itu kan kabar lagi untuk kagak mau sudah pergi gaya awak tukang motor ke dia enggak ada sih awak biasa Alhamdulillah pada tahun ini kantor Kabupaten Nusa Utara mendapatkan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana sebagai 9 orang pegawai, 6 orang 20 tahun dan 3 orang pegawai 10 tahun. Lagi ada cucung dah tahu kan? Ya, 1, 2, 3. Muratara berhidayah. 1, 2, 3. Sudah? Kepada Bapak Wakil Bupati dan para peserta, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Kepada yang mendapat penganugerahan kita ucapkan selamat dan kita beri aplaus yang meriah untuk yang mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Indonesia ke-76. Kepada Bapak kami persilakan. Kementerian Agama. Kementerian Agama. Kementerian Agama. Muratara. 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 Semangat Bapak. Asuke DP semangat gitu. Bapak bantu. Iyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu farduthu ilayya inda hajati ilayhi. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, orang tua kita, pimpinan kita, Bapak Wakil Bupati Musirawas Utara Haji Ahmad Inayatullah. Kita mendoakan semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa memimpin Muratara ke depan lebih baik lagi dan lebih bagus. Amin. Kita hormati, hadir juga di sini Ketua DPRD Kabupaten Musirawas Utara Bapak Haji Epriansa. Malah ketua di sini tidak kenado gitu. Baik, masuk. Tak ketemu lu. Tak kenado. Nah, palu ada dini. Tak tahu ni mana palu kau. Yang kami hormati Bapak Kapolres yang mewakili, ya. Saya dapat informasi Pak Kapolres memang besok udah meninggalkan Kabupaten Nusa Utara. Beliau pindah ke Lahat, sempat komunikasi kemarin dari Jumat. Katanya tanggal 4 sudah berangkat ke Lahat, Pak ya? Iya. Kita mendoakan beliau selama lebih kurang 1 tahun. Ya. Begitu majunya Kabupaten Nusa Utara, yang jelas banyak nakam uang. Iya. Nakam uang baik narkoba
maupun yang galak maling, ya. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak-Bapak Kesra hadir juga, Pak Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Bapak dan Ramil. Ini kita tetangga, ya itu. Kaget nak ngundang Pak dan Ramil, kak gitu. Yang kami hormati Ormas Islam, alhamdulillah hadir juga Ketua NU. Makasih Yai, sehat ya. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ustaz Zaka. Ada Ketua DMI, mana Pak Fazili? Di depan, nah sini Pak Fazili. Iya, Ketua dari masjid. Para pembimas masyarakat Hindu, masyarakat Kristen. Yang terpenting ini ketua dan wanita. Penting, jangan ada disebut awak dijumpit di balik. Ya, kita hormati ketua dari Wanita Persatuan dan anggotanya. Mereka sudah jam 5. Mendak disebut kita ngajak parah. Oke. Para penyuluh, wah luar biasa. Tepuk tangan untuk penyuluh dulu. Ya, inilah garda terdepan Kementerian Agama. Ya. Korip ada ya? Itu penting. Jangan tak aman Rasulullah tuh korip. Para kepala madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Hadir juga para guru pendidikan agama Islam dan keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Ras Utara. Para Kasubag PU, Kasih dan para karyawan. Hari ini Pak Wabub kami bersukaria. Asuela 3 waktu 5 malam kau tak tidur Pak Ali. Pak Ali ni lah ya. Ngurus kau yakin ya. Badannya 2 kilo turun menjelang hak kau. Sebabnya ketua panitia. Ketua ini ya. ketua ini. Oh masih kita ya. Wakil Punya gedung lah. Oh yang punya gedung. Nah itu protes yang punya gedung. Baik Bapak sekalian, perlu kami informasikan hari ini kami sengaja melaksanakan upacara ini di Pusat Layanan Haji Terpadu Kabupaten Musi Ras Utara. Tahun ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama dengan dana SPSN ada 42 penhut se-Indonesia. Tahun ini Sumatera Selatan mendapat 3 kabupaten, Musi Ras Utara, Musi Banyuasin dan Oku Timur. Cuma 3 yang dapat. Ini berkat hobi Pak Ali, Pak Obu. Pak Ali ini gede badan, memang hobinya hebatnya. Ya. Sampai kasih haji. Kan marah. Jadi di Sumatera Selatan cuma 3, alhamdulillah selesai semua. Dan ini secara resmi kemarin oleh Pak Sekjen diresmikan di kantor wilayah di 3 kabupaten. Bapak sekalian, Pusat Layanan Haji ini adalah program dari Dirjen Bimas Islam untuk melayani haji terpadu. Artinya pada saat jemaah datang ke kantor penhut ini cuma mono standby. Karena nanti di bawah ada bank syariah. Nanti masih kita melobi apa bank sumber syariah, apa bank BSI. Tapi jelas syariah. Kita sudah punya space-nya untuk bank. Artinya masyarakat datang ke kantor ini cuma monosen langsung pulang membawa porsi. Jadi tidak bolak-balik, dan memang ini pelayanan yang terpadu. Dan ini program dari Menteri Agama supaya bisa melayani umat. Apalagi tahun ini tagline beliau adalah transformasi layanan umat. Bapak sekalian, kita jenguk Pak Wabub ini batas sekolah pejak dari Jakarta tuh ngejuk. Iya. Jadi kalau misalnya Pak Ketua DPR, Pak Wabub dan Ketok Palu belecak kalau nih, kalau lagi sih kaki, nah tadi lah ada umat jadi awak tak baca mengatur Pak Ketua, Pak Wabub, inilah pajak Jakarta minyak gitu. Mengganti nak komenko balik gitu. Iya. Kami mohon bantuannya Pak Wakil Bupati dan Pak Ketua. Ini banyak yang bertanya, ke belakang gedung itu. Belum ada gedung di Muratara se-Iloko. Ya karena belum bangun Muratara.
Awak atau itu kantor Pak Ali. Jadi Kemenak belum punya kantor. Kemenak belum punya kantor. Ini kantor Pak Ali. Kakek kami tidak diajak Pak Ali pindah sih kok. Kayak masih di situ lah Pak Ketua. Masih di apa ayam tadi lah. Sana burung menuju itu. Ya, sangkal burung. Ya. Jadi ini kantor khusus untuk haji. Puji Pak Ali. Menak pindah juga aduh jauh lah. Puji Pak Ali kantor nawai. Jadi ini memang khusus pelayanan haji terpadu. Nah, banyak yang nanya, orang kebelakangnya. Inilah dan ini bentuk fisik seluruh Indonesia sama. Pintunya, pintu ke pucuknya, tanggonya, di lantai 2-nya, ruangannya, seluruh Indonesia 42 tahun ini sama bentuknya. Dan ini karena jenguk mega tuh bau pinggir jalan lintas. Kapan jenguk jalan lintas bukan main. Tinggal ke Pak Ali, pasang lampu sorot Pak Ali, dia akan terang dikit. Iya. Malah tapi kan ada momen diskotik pula. Lah takut pula Pak Ali. Alhamdulillah ini berkat perjuangan kita. Dan satu lagi Pak Wabuk, SPSN kita adalah kantor KUA Rawaslu. Dan itu menjadi percontohan KUA se-Kabupaten Musirawas Utara. Di bawah pimpinan Pak KUA-nya Pak Abdurrahman, saya lihat Rasulullah ini Pak penyuluhnya luar biasa, ya. Dan ini menjadi contoh untuk seluruh KUA dalam Kabupaten Musirawas Utara. Dan ini yang pertama juga kantor bantuan SBSN dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu juga melobi juga Pak. Tahun ini KUA Sumatera Selatan dapat 5. Salah satunya adalah Kabupaten Musirawas Utara. Baik Ibu sekalian, tadi kamu pantun, pantun ini. Kota Palembang ada Sungai Musi, begitu banyak ikan tenggiri. Selamat datang Bapak Wakil Bupati pada acara HAP Kemenak RI. Durian daun dari Desa Belani ke Desa Taubungan ditanam bawah bukit yang tinggi. 76 tahun usia Kemenak RI, semoga berkah untuk negeri. Mantap. Bapak punya kami hormati Pak Ketua, barangkali ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan acara pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami sekali lagi mohon bantuan dan supportnya sehingga Kementerian Agama berjalan dengan baik, melayani umat. Dan ini sesuai dengan apa kata Pak Ali itu, kami kau diajak pakai serau Pak Ali. Ada pantun dulu Pak Ali, ini teman aku tadi. Uji Pak Ali, pengantin lama memakai dasi, berduyun-duyun ke cara resepsi. Kabupaten kita banyak potensi, bangun murah aja lah kami Uji Pak Ali. Mudah-mudahan keberkahan pada hari ini, sukaria kita mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu bermunajat kepada Allah untuk muratara berhidayah ke depan lebih baik, lebih maju dan lebih hebat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak, kami anak-anaknya ini sangat bangga punya Bapak seperti beliau, karena Bapak ini sama kami ini sangat sayang, akrab, gak ada batasan. Batasnya itu hanya sekedar sopan santun dan tata krama. Tepuk tangan lagi dong untuk Bapak. Kalau tadi Bapak ngasih pantun, kita balas pantunnya untuk Bapak ya. Beli kurma di negeri Irak, jauh Pak beli Pak. Beli kipas dimasuk peti. Kalau lihat performa Bapak Kemenak, kayaknya pantas Anda jadi wakil bupati. Nanti ada ini pantun untuk wabuk ada. Nanti kita bahas lagi Pak. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kita dengarkan sambutan dari tamu kehormatan kita,
Bapak Wakil Bupati Musirawas Utara, Bapak Haji Ahmad Inayatullah SPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Nah, memang pantun itu dibuat hari ini di beliau sebagai Wakil Bupati. Saya kan Menteri Agama. Bebas ya. Jadi kamu udah baca nama lege-lege itu tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah, sekaligus saya banyak nyebut beliau ini sebagai guru, sebagai keluarga mamang, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, Anda Dr. Des Haji Hussein Bajuri beserta Ibu Ketua Darma Wanita dan seluruh anggotanya. Saya kalau melihat beliau pidato tadi, saya terkenang kembali dengan para leluhur kami. Karena ketika saat saya masih kecil, beliau masih kuliah, khusus untuk program pembinaan keagamaan itu adalah satu nenek saya, yang kedua orang tua beliau sebagai kiai semua. Enda Haji Ahmad Thayyib, nenek saya, Haji Muhammad, dan ditambah lagi Enda Haji Madhir. Jadi mereka semua sebagai penceramah hari ini kami ditakdirkan Allah ikut masuk di birokrasi seperti ini. Jadi memang keturunan itu tidak bisa dihindari. Di kebetulan Bang Isan yang banyak ada anak, saya juga ada anak. Biasa turun-turun tuh jarang tidak timbul pula. Sebagai ketua DPR juga sama, biasanya anak-anaknya ikut pula DPR. Jadi kalau anak menantu besan adalah yang macam itu lah. Yang kita hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Ipriansa, beliau juga luar biasa, sudah berapa kali sebagai Ketua DPR. Jadi juga saya juga mengharap sebenarnya beliau ke depan supaya lebih tinggi apa di provinsi atau DPR RI. Seperti yang ini sudah layak di provinsi atau DPR RI. Dan mungkin 2024 ke depan, nah, tergantung hasil survei lah dari Pak Ketua DPR ya. Apakah berdua pasangan kan ketua pemenang biasanya. Kalau belum tentu tanya lo lagi tidak. Karena lagi di Menteri Agama gitu kan. Yang kita hormati Bapak Kapolres, yang mewakili Bapak dan Ramil sebagai tetangga yang luar biasa berhadapan. Kemudian para keluarga besar Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua NU, ini guru-guru saya semua hadir, para penyuluh yang hadir. Bahwa penyuluh mesti harus berbaik hati. Saya hari ini sebagai Wakil Bupati, saya sudah kedua periode sebagai penyuluh di Kota Lubuk Linggau. Jadi penyuluh pun bisa jadi Wakil Bupati. Para guru, wabil khusus kepada Bapak Ibu yang mendapat Satya Lencana sebagai penghargaan luar biasa. Saya juga mendapat kehormatan ini. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf dan salam Bapak Bupati Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Haji Depi Suhartoni. Saya pagi-pagi sebelum berangkat apel, saya datang ke rumah dinas beliau untuk menyampaikan acara ini. Saya juga menawarkan diri kalau beliau mau bisa hadir di sini. Ketika itu saya hadir sudah baju seperti ini, jadi antara nyuruh dengan tidak. Jadi saya pakai baju go, nah kan tidak kemana kan? Saya nak acara kemana? Pakai jasnya, baju goyo. Nah lanjutlah kawan, kebetulan kawan lah pakai jas, mungkin tak disalin lagi pakai baju kuning. Nah sudah, kawan apel, kawan pergi ke situ. Nah jadi beliau menyampaikan salam. Ketika apa yang kawan sampaikan, saya bersama dengan Pak Bupati selalu saya berkoordinasi, dan apa yang saya utarakan itu saya lapor balik sebagai bentuk kerjasama saya bersama dengan Bapak Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Karena saya meminta kepada Pak Bupati agar saya sebagai wakil tidak seperti orang ngomong kata beliau,
jadi ban serap, hanya sekedar menyelesaikan masalah. Tapi ketika beliau bilang, apapun yang kawan sampaikan, saya siap bertanggung jawab untuk melaksanakan itu. Jadi aku nak hati-hati ni menjaga pun. Hati-hati aku ditagi kemana? Nah, bahau. Noko, pembuat tiga pacaran ngelak. Nah, jadi sebenarnya kantor ini tergantung lobi kasih haji dengan saya sebenarnya. Kalau lobinya bagus jadi. Kalau lobinya agak macet juga barang ini. Sebab kata aku bangun, kata tak urung. Jadi pada kesempatan ini beliau menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semua. Pertama, dalam sambutan ini kami mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar Kementerian Agama dari pusat sampai ke daerah atas Hari Amal Bakti yang ke-76 ini. Jadi kalau umur sudah cukup lama dan kita sudah pada tahu bagaimana peran Kementerian Agama terhadap kejayaan, kerukunan, kedamaian, bahkan keberkahan di negeri yang tercinta. Nah, pada kesempatan ini juga kami juga belum nanya, penyuluh dari Kristen sama Hindu ada nggak, Pak? Belum. Itu tolong bisa dibuat, supaya nanti tidak ada kecemburuan. Karena di kementerian juga ada penyuluh Kristen, penyuluh Buddha, penyuluh Hindu. Karena supaya nanti jangan sampai ada satu kecemburuan. Yang kedua, memang tugas kita agar beragama di Kabupaten Musi Rawas Utara ini untuk tetap kita tegakkan kebersamaan, kerukunan dengan tetap berprinsip lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau ada penyuluh agama Kristen ya silakan uruslah beliau. Jangan berarti penyuluh agama Islam langsung ke Kristen campur-campuran. Nah, saya tidak setuju. Di Muratara tidak boleh terjadi sedemikian. Artinya kita unsur ada keadilannya. Nah, bahwa Kementerian Agama ini, terutama kami di pemerintah daerah, termasuk Bapak Ketua DPR dan seluruh anggota DPR, tagline kami dalam membangun daerah Muratara adalah Citra Muratara Berhidayah. Berhidayah itu dalam satu artian, kalau kita buka di kamus, berhidayah itu satu ciri orang yang sudah berhidayah. Orang yang berhidayah, satu kelompok masyarakat yang sudah berhidayah itu apa itu? Pertama, dia senang berbuat baik dan melakukan kebaikan. Yang kedua, cirinya istiqomah dengan kebaikan itu. Kemudian yang ketiga, berhidayah cirinya adalah dia punya rasa malu. Seluruhnya malu kalau ada dia mampu tapi tidak melakukan kebaikan itu dengan baik. Malu untuk melakukan korupsi, malu untuk tidak bekerja dengan baik, malu tidak disiplin, malu tidak mengurus rakyat dengan baik, malu tidak menepati janji. Nah, semua itu kami berharap bersama Pak Bupati dan seluruh OPD yang ada, dan terima kasih kepada seluruh anggota DPR bahwa kami sudah mulai guyur janji-janji yang sudah kami kami sampaikan. Insya Allah pada saat ke depan akan kami lakukan dengan baik. Nah, dalam hal ini untuk menciptakan berhidayah ini tentunya kami tidak terlepas daripada peran Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin yang kami hormati, di Kabupaten Musi Rawas Utara ini karena kebetulan kami hadirkan Bapak Kabak Kesra. Bapak Kesra hadir karena supaya ke depan saya ingin seluruh kegiatan di Kesra ini bersinergi dengan Kementerian Agama dalam setiap pembinaan terhadap umat. Karena saya tidak mau Kementerian Agama itu berjalan dewe, uyur, hulu. Sekta Kesra hilir. Apa ketemuran calon ngaya dalam apa banyak ribu. Nah, saya tidak mau seperti itu. Dan saya tidak ingin seluruh kegiatan di Kesra itu tidak diketahui oleh kemana. Masalah urusan atau boksi atau tidak, aturannya atau tidak, yang penting laporkan dulu. Nah, seperti dalam hal ini saya percayakan kepada Pak Taufik untuk ngurus Kesra ini, supaya nanti secara apapun kegiatan Bapak, baik pengajian, umroh, nanti umroh gratis kita ada, nanti ditanya, bersinergi. Kemudian pembinaan baik itu masalah imam, masalah khatib, bilal, kita adakan kerjasama dan tidak boleh meninggalkan Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara. Kenapa? Karena kami yakin di Kementerian Agama itu sudah cukup untuk membantu dan itu bisa membantu gitu.
Kalau Kesra sendiri, saya yakin Pak Kepala Kesra, ya bagaimana beliau mau mimpi khotib, beliau tidak pernah khotib. Beliau mau imam misalnya cuma imam depan istrinya, kapan ditanya oleh udah diwai mantap kah? Kenapa besok nanti dia udah mantap tidak pakai juga. Iya, omongan, tapi di depan tidak bisa, harus dibimbing dengan baik. Nah, dalam ini artinya kerjasama itu harus kita lakukan dalam membangun Kabupaten Musirawas Utara. Nah, kepada Bapak Ketua DPR Puan ada sini, bahwa saya punya mimpi besar di Muratara, ingin membuat satu perguruan satu pintu. Ya, saya ingin itu misalnya ada PAUD, ada MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, ada MTS Negeri, ada MAN Negeri, bahkan kalau bisa ada perguruan Islam negeri di sini. Dan itu boleh diminta satu pintu. Bahkan saya sudah sampaikan dengan Pak Bupati, bisa tidak Pak Bupati tanah yang 200 sekian hektar itu kita minta 15 hektar untuk Kementerian Agama buat satu pintu itu. Nah, dalam hal ini bisa, saya tanya bisa. Nah, tinggal lobby kita Pak Kemenang. Saya waktu itu, Kementerian Kemenang wilayah kita sebelum beliau ini, Pak Mukhlis, saya akrab bener saya. Saya hampir tiap hari saya WA beliau, tahu-tahu beliau pindah. Lah akrabnya. Sampai-sampai dia bilang, Pak Ustadz masih nyaman dengan Kemenang yang ada ini. Maksud itu apa masih nyaman? Apa nak ditukar? Maksudnya kan? Wah, untungnya anak teringat buku orang ini, mendak tuh lalawo tukar dulu. Nanti dan tukar lah Pak Ustadz. Tapi karena cinta tadi dapat baca dia berubah gitu kan. Begitu ngomong nak nukar, tengok muka dengan biji itu wahnya, atau kalau aku sudah Pak, jika aku masih nyaman di situ. Aku bakal tukar gitu lah tukar, gitu kan. Bang tugas beliau. Artinya saya masih menginginkan hal itu. Nah, bahwa kalau sampai satu pintu itu tercipta, saya kira luar biasa. Kemudian PR kita yang kedua, saya sudah berapa kali meneliti Pak Ketua di Madrasah Ibtidaiyah Persiapan Negeri di Muara Rupit, di Kelurahan Rupit, di KPM itu. Rupanya persiapan itu bisa dihilangkan kalau syarat yang harus itu tanah 2 hektar, ya kan? Nah, tanah itu tidak sampai waktu itu. Jadi sampai awak masih kecil dulu, Pak Kemenang masih kecil, masih persiapan negeri itulah. Udah dibangun, lalu gedung lado, kemudian artinya fasilitasnya sudah cukup, bahkan bisa mengalai SD negeri, madrasah tidak ya kita ini. Nah, karena satu syarat ini tidak cukup tanahnya 2 hektar, maka tidak bisa, aplikasinya tidak jalan. Bahkan saya ngomong, bisa enggak Pak kira-kira gedung ini, nanti kami kasih tanah 2 hektar misalnya, 2 hektar digabung jadi 2 hektar setengah, dia setengah hektar, tak bisa, dia harus satu aparat. Nah, ini yang sulit untuk melepaskan itu, tapi tetap kita lobby. Mudah-mudahan kita sampai ke Kementerian Agama di Jakarta untuk kita lakukan itu sedemikian rupa. Kemudian ada satu yang bisa kita jemput Pak Kemenang. Jadi mungkin ada beberapa pimpinan pondok pesantren, bahwa di pusat di Kementerian Agama itu ada BLK, Balai Latihan Kerja Kementerian Agama. Nah, saya sudah dapat bocoran itu, insya Allah tahun ini saya akan ke Jakarta. Saya minta 3 saja. Ada 3 waktu itu saya dapat juga informasi dari Pak Edi Santana, bahkan termasuk fraksinya Bapak Ketua DPR. Itu ada Balai Latihan Kerja khusus pondok pesantren. Nah, ini kita kaji nih supaya di pondok pesantren di Muratara ini minimal ya tahun ini dapat 3. Nah, nanti tinggal pondok pesantren mana yang seharusnya saya minta juga pondok-pondok melalui forum komunikasi antar pondok pesantren agar seluruh pondok pesantren di Muratara ini harus ada izin operasionalnya, supaya nanti pengurusannya baik di pusat maupun provinsi terhadap bantuan yang ada, yang ditanya pertama adalah izin operasionalnya ada atau tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tinggal lagi kita komunikasi lagi Bapak Kemenang bahwa untuk masalah perkantoran, kemudian pendidikan satu pintu. Saya beberapa waktu yang lalu juga didatangi oleh Ketua STAIS tempat saya kuliah. Nah, STAIS ini dalam proses untuk dinegerikan. Nah, dalam proses penegerian itu mereka minta tanah 10 sampai 15 hektar. Nah, 2 bulan yang lalu
Ketua SAIS bilang bahwa Musirawas dengan kota belum merespon. Saya langsung ambil tindakan. Buatlah surat, saya bilang, surat permohonan minta tanah 15 hektar. Saya usahakan sudah dapat 15 hektar di Muratara, dan buatlah SAIS sekolah tinggi negeri di Kabupaten Musirawas Utara. Cukup pindahlah, dosa banyak ikut delegat. Nah, kalau itu ada, ini banyak hal-hal yang tentunya saya ingin kerjasama dengan Kementerian Agama, bahwa kegiatan kita ke depan insya Allah bisa kita lakukan dengan baik. Nah, saya juga masih menelusuri untuk ini di depan ini memang harus Pak Kemenak harus ditimbun ini supaya sama tinggi dengan jalan. Jadi jangan berlaku dulu. Jadi kalau sama tinggi di jalan pakai pagar keliling, itu cantik. Nanti saya akan komunikasi dengan TAPD saya. Kira-kira anggaran itu bisa dimasuk atau tidak tahun ini Pak Ketua? Masih belum dibahas kan kita Pak? Belum dibahas belum? Perubahan. Nanti inilah perubahan. Yang penting barangnya jadi gitu kan? Iya. Nah, jadi insya Allah itu Pak Ali, apa namanya, nanti komunikasi dengan saya, dengan Pak Kesra, dan nanti saya panggil Pak PU. Dan saya yakin Pak Kemenang, apa namanya, Pak Ketua DPR tidak akan mungkin dia dengan badan anggarannya untuk menghilangkan program di bidang keagamaan. Karena saya sudah beberapa kali tegaskan dengan Pak Ketua DPR. Mungkin Pak Ketua DPR selalu ingat omongan saya. Saya minta tolong, saya bilang Pak Ketua DPR dengan bangga, apapun kegiatan yang sifatnya membangun dalam segi fisik, nak dicoret-coret lajulah. Tapi yang minta tolong dari program di bidang agama jangan ada dicoret-coret. Karena itulah yang menjadi kebijakan jariah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kami nak ingin bangun pesantren, tanah sudah siap 6 hektar, ada nambah lagi insya Allah jadi 10 hektar. Di mana lokasinya? Lokasinya ada di Danau Rayu. Tak jauh dari Danau Rayu. Tanahnya sudah siap, DED-nya sudah ada. Kemudian nak bangun 3 masjid. Ada di masjid nak dibongkar habis. Masjid di SP4 Transubur. Kenapa dibuat SP4 Transubur? Karena insya Allah jalan itu akan kami usahakan dari Simpang Lupit ini sampai ke SP4 batas SP5 itu harus bagus seperti yang Bapak lihat hari ini sampai ke Karangdapur. Jadi dari SP4 itu kita buat masjid bagus, karena nanti orang banyak ke Palembang tidak lagi lewat Lingkar. Jadi biar ramai di sini. Ada pasar induk nanti insya Allah ada SP4. Jadi orang-orang SP3, SP2 itu banyak belanjanya masuk ke daerah Muratara. Jadi biar ramai di Muratara. Nah, masjid dibangun situ. Kemudian mungkin di pangkalnya Masjid Al-Falah. Kemudian ada juga di Masjid Taqwa, ada beberapa masjid melalui Dewan Majelis DMI, Dewan Masjid Indonesia. Jadi kita lakukan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara, terlalu artinya banyak harapan-harapan dan mimpi-mimpi saya, dan saya juga terima kasih kepada Bapak Ketua DPR. Beliau dalam saya lihat di anggaran yang rumit hari ini, seluruh program keagamaan tidak ada yang dicoret. Saya luar biasa. Saya tepuk tangan untuk Bapak Ketua DPR. Berarti bahwa bukan karena Pak Ketua ada enak saya bilang, bukan. Karena saya yakin Pak Ketua DPR pun sama dengan saya bahwa jabatan hanya sementara. Saya diwajibkan oleh masyarakat dilantik dari tanggal 26 Februari 2020 sampai insya Allah pertengahan bulan tahun 2024. Itulah kewajiban saya. 2024 ke depan wallahu a'lam bissawab. Tayo tada. Tergantung dengan posisi dan keinginan saya. Mendatang pikiran gungan gini loh. Aku lebih nyaman jadi kiai, apalagi jero. Tidak mungkin orang bisa mengubah prinsip saya. Tapi kalau itu bisa melakukan sesuatu untuk daerah saya, mungkin ke depan saya tidak tahu, itu tergantung. Yang penting 2020-2024 adalah kewajiban yang harus saya lakukan, karena itulah yang diwajibkan, yang menjadi amanah masyarakat Muratara dan Kabupaten Musirawas Utara. Terakhir, kami ada program Pak Kemenang, program nikah masal. Kamu belum nahu? Dan nah itu saling jengok, bukan yang belum nikah Pak sudah kudu. Ini tenang nahu saling jengok galo kan ada. Nah, program nikah masal ini Pak Ketua, Pak Kemenang, Pak Ketua DPR, kami sudah masang spanduk keliling, bahkan mungkin di Facebook. Sisiran daripada uang gaji bupati dan sisiran uang rumah tangga bupati dan wakil bupati. Memang ikhlas kami nak nikahkan orang bukan karena uang negara. Nah, tapi belum ada yang daftar.
belum ada daftar jangan apa dekat yang nak nikah, atau mungkin bisa jadi kadang-kadang mungkin karena ini kan salah satu acara yang sangat sakral, mungkin malu. Nah dia mengatakan Pak Bupati dan macam ni Pak Bupati nikah masal khusus duda janda. Jadi kalau benar gitu kan, nah kau jaga des tenang. Bahkan nak kami juk reward juga, juk ada hadiahnya, masih tak galak juga nikah. Nah itu agak repot juga. Nah Bapak sekalian, sebelum saya akhiri sambutan saya ini, kami juga bersama Bapak DPR, Bapak Ketua DPR dan seluruh anggota DPR, bahwa dari bulan 10, 11, 12 Pak sudah menjalankan program visi misi kami adalah bantuan lansia. Memang belum banyak yang tahu, belum terdaftar nama beliau yang umur 65 ke atas yang lansia dan juga tergolong tidak mampu. Nah itu kita kurang anggaran, bukan kurang orang. Nah begitu di saat santunan kematian 2020 tanggal dari bulan 10 sampai bulan 11 Semuratara hanya sudah cair uangnya yang sudah disiap 1 miliar oleh pemerintah hanya 21 orang. 21 apa deketik yang mati, apa deketik yang nak mampu. Nah melalui kemenang saya selalu sampaikan bahwa santunan ini ada 1 miliar per kematian adalah lebih kurang 1,5 juta per kematian. Mama caranya kalau ada orang yang meninggal dia memang tergolong tidak mampu, langkahnya 1, minta surat keterangan tidak mampu dari Kades, dari lurah. Kemudian yang kedua, datangkan ke Capil untuk membuat akte kematian, karena itu apa syaratnya, administrasinya. Sudah dapat akte kematian dari Capil, lapor lagi ke kantor kepala desa untuk membuat surat pengantar ke dinas sosial untuk dicairkan uang kematian itu sebesar 1,5 juta rupiah. Nah maka umumkanlah bapak-bapak ke masyarakat bagi yang tidak mampu, yang sudah mendapat itu, dan silakanlah mumpung menikmati mumpung program ini ada. Yang program habis, nah baru nak mati dan dapat apa-apa. Tapi lah ditawar macam itu pula, apa kata bapak? Ayo moga lah Pak Ustaz, dia mau juta aku nak mati. Aku mati, satu yang dapat, aku udah dapat. Jadi hari ini saya informasikan kepada bapak ibu semua. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi ini saja yang bisa kami sampaikan. Gantung nanti Pak Ali dengan masalah timbunan ini kita komunikasi mungkin ke kantor saya panggil PU, saya akan mohon kepada Bapak Bupati minta 1 timbun 2 pagar supaya ini lebih cantik, lebih lagi kan. Dan yang kedua nanti bisa Pak Kemenang, apa kita kapan sekali ke Jakarta yang kita nak ngurus PJLK itu bisa dapat, kemudian perguruan 1 pintu dengan kantor Kementerian Agama. Nanti kita cari mana, jangan sampai nanti yang kita bangun untuk kementerian ini sementara itu kita menyalahi aturan yang berlaku di Kementerian Agama, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah. Yang sudah barang tentu Kemenang harus banyak bersabar. Bayangkan Bapak, DPR pun yang tukang ketok belum ada kantor. Nah, kan kantor yang hidup yang layak ya, karena kita dalam 5 tahun pertama kemarin tidak ngurus kantor bupatinya. Nah tahun ini kami harus lakukan itu, dan itu sudah berjalan kantor bupati dan kantor anggota DPR. Insya Allah kita genjot 2023 ini 2022 sehingga 2023 Bupati dan DPR sudah ada kantornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak, nambah pantunnya Pak. Ke Bandung beli pepaya, makan mangga di pinggir kali. Gedung ini kebanggaan Kemenang Muratara, mudah-mudahan akan sempurna di tangan Wakil Bupati. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah sama-sama kita laksanakan, dan tanpa terasa kita sampai pada acara pemungkas kita, yaitu acara penutup. Sebelum kita tutup, marilah kita sejenak untuk berkonsentrasi, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang menjadi tujuan acara pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menghalifai doa, kami panggil untuk naik ke panggung hormatan Kepala KUA Kecamatan Rumpin, Pak Ustadz Joni Hardi SAG MHI. Kepadanya kami persilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah yang Maha Mulia, sungguh kami memuji dan menyanjung dengan segala puja. Engkaulah pemilik keagungan dan singgasana, pencipta dan pemilik alam semesta, pelimpah berjuta rahmat dan karunia, menakdirkan kami di pagi hari ini bertemu dan bersua dalam momentum upacara Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama tahun 2022. Semoga berkah dan rahmat-Mu terus menjelma bercucuran kepada kami semua insan Kementerian Agama. Masukkanlah kami semua dalam pemeliharaan-Mu yang tak pernah lena. Ya Allah, penganugerah kedamaian, Engkaulah pemilik kedamaian. Darimulah bermula semua kedamaian, kepadamu bermuara semua kedamaian. Hidupkanlah kami dalam suasana yang diliputi kedamaian. Peliharalah negeri kami dalam keabadian persatuan dan kedamaian. Hilangkanlah semua pengganggu keharmonisan dan kedamaian. Perteguhlah interaksi kami keluarga besar Kementerian Agama dalam keharmonisan, keakraban dan kekeluargaan. Maha Agung Engkau, pemilik singgasana dan kemuliaan. Ya Allah, pemilik nama-nama yang indah, yang menganugerahi kami negeri yang sangat indah. Kami mengetuk pintu rahmat-Mu dengan tangan dan wajah tertengadah, bermohon karunia dan berkah melimpah. Semoga Engkau hilangkan nestapa dan gundah, hilangkan semua bencana dan wabah. Semoga pengabdian tertunaikan dengan mudah, mengabdi negeri dan rakyat dinilai ibadah, penuh harap pertolongan dan berkah-Mu melimpah. Ya Allah, pemilik hikmah dan kelembutan, karuniakan kepada kami keluasan ilmu dan wawasan. Hiasilah kami dengan kesabaran dan kelembutan. Muliakanlah kedudukan kami dengan takwa dan kesolehan. Perindahlah hidup kami dengan kesehatan dan keafiatan. Tebarkanlah kepada kami nilai-nilai agama yang tumbuh suburkan dan budaya bangsa terlestarikan dalam kehidupan individu, berbangsa dan kemasyarakatan. Ya Allah yang Maha melihat dan Maha menampakkan, tampakkan kepada kami kebenaran yang tak terhalangkan dan anugerahi kami mengikutinya dengan segenap daya dan kekuatan. Perlihatkan pula kepada kami kebatilan yang tak tersamarkan. Anugerahi kami menghindarinya dengan semua upaya dan kemampuan. Sertailah kami untuk menunaikan semua tugas yang diamanahkan. Berharap tak sekejap pun Engkau biarkan kami dalam ketiadaberdayaan, dan sempurnakanlah semua ikhtiar dan pengabdian. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua dan guru-guru kami, para tokoh bangsa dan pemimpin kami. Muliakanlah ganjaran bagi para pahlawan kusuma kami, dan masukkanlah mereka semua ke dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Bapak Ibu, terutama keluarga besar dari Bapak, sesudah ini mohon kesediaan Bapak-Bapak untuk berfoto dengan seluruh petugas upacara pada hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin Ibu Dewi. Ini Pak Dan Ramil apa dah? Belum. Polres dengan Dan Ramil, kamu undangan. Tolong Bapak kawan untuk Belakang tegak. Itu dulu. ya. Silakan Pak Kapolres, Pak Dan Ramil untuk ikut ke dalam barisan.
Iya. Satu, Untuk bersiap-siap. satu, dua, tiga. Hidayah. Hidayah. Satu, dua, tiga. Ya, selanjutnya kami mohon Ibu Dewi. Ibu Dewi nak ingin foto juga dengan para tamu undangan. Tamu undangan tetap duduk. Ya. Sesudah ini seluruh peserta ataupun petugas upacara hari ini, Bapak tamu undangan, kami mohon untuk bersabar sejenak karena ini momen yang mungkin cara satu, dua, tiga. Selesai. Silakan seluruh petugas upacara hari ini. Petugas upacara hari ini, Bapak Arham. Seluruh petugas upacara hari ini, Ibu Wiwi, Bapak Arham. Iya. Joni, Mr. Joni. Yang terakhir dengan ketua ormas. Hidayah. Cukup. Yang terakhir dengan Bapak Ketua Ormas, silakan baik dari MUI dan seterusnya. Ini penyuluh mau foto dah? Ya, disusun yang rapi. Ya. Baik sekalian, sambil kita berhenti foto bersama siang ini bersama kami lagi dari SPT Motivi. Terima kasih untuk penyuluh foto dah. Penyuluh foto, silakan. Terakhir, penyuluh, silakan. Ini mohon izin Bapak Wabuk, ini penyuluh ingin bergambar dengan. Hah? Cepat penyuluh. Cepat. Iya. 1, 2. Biasa dalam